pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tiba di asrama haji Mataram, ratusan calon haji dilepas tangis haru keluarga. 5 pria di Lombok Barat ditangkap polisi karena menyelundupkan ribuan benih lobster. Merawat sumber air agar tetap lestari, warga di Lombok Timur menggelar tradisi ngalun ai. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Ratusan calon haji campuran asal 2 kabupaten yang tergabung dalam kelompok terbang 12 tiba di asrama haji Luang Balo Mataram Selasa pagi. Sebanyak 392 calon haji langsung mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta pembagian identitas dan uang saku sebelum diarahkan untuk beristirahat di kamar masing-masing. Dari ratusan calon haji kloter 12, 50 orang diantaranya merupakan lansia berisiko yang harus mendapatkan pengawasan ekstra. Seluruh calon haji akan bermalam di asrama haji, kemudian akan berangkat pada Rabu pagi menuju Tanah Suci Mekah. Yang menggantikan orang tua yang mati karena keadaan stroke, istilahnya sakit permanen, dan kalau sakit permanen atau meninggal itu yang bisa diganti atau dilimpahkan ke ahli waris. Jadi kalau kita hitung dari setoran kloter awal tuh sekitar bulan November 2011. Murni reguler, bukan tambahan, reguler. Ini sebagian besar reguler. Hari ini adalah kedatangan jamaah haji kloter 12 itu dari 2 kabupaten, yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur. Sini ada proses pembagian gelang sebagai pertanda itu ya. Kemudian living cost dan juga pemeriksaan kesehatan. Nah, kita saat ini karena ini sedang proses ya, kita sedang memetakan berapa jumlah jamaah haji yang perlu pakai kursi roda, yang kemudian kelompok risti gitu ya. Pada tahun ini, penyelenggara haji embarkasi Lombok memberangkatkan 4.879 calon haji dari 142 kabupaten kota dan terbagi dalam 13 kelompok terbang, termasuk 1 kloter terakhir yang merupakan kuota tambahan. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. Tangis haru keluarga mewarnai kedatangan ratusan calon haji di asrama haji Luang Balo Mataram pada Selasa pagi. Sejumlah pengantar haji tampak tidak bisa menahan kesedihan saat memberi salam perpisahan dengan calon haji sebelum memasuki asrama. Tak hanya di pintu masuk asrama, para pengantar juga memadati pagar tembok asrama haji dengan harapan bisa bertemu dengan keluarganya yang akan berhaji. Untuk menjaga kenyamanan calon haji, petugas tidak mengizinkan para pengantar memasuki asrama dan hanya memperbolehkan jika ada keperluan mendesak. Tadi kan ada keluarga yang menunggu di depan, tapi alhamdulillah dikasih masuk, dan untung saya punya petugas yang baik hati sehingga semua keluarga bisa dikasih masuk untuk bisa bersalam-salaman untuk melepas kangen dan rindu. Makanya saya berterima kasih, apalagi sama bapak siapa namanya Nina, itu bapak itu. Nah, ya Satpam itu. Bu tadi sempat ada keluarga sempat masa masuk juga, itu seperti apa Bu? Di luar kan saya tidak tahu situasinya yang cuman tahu situasi di dalam, kasih ke Pak Herman, nama masuk, alhamdulillah dikasih kemudahan. Hingga Selasa pagi, panitia haji embarkasi Lombok telah memberangkatkan 4.323 calon haji yang tergabung dalam 11 kloter dan 2 kloter lainnya akan berangkat pada tanggal 21 dan 22 Juni 2023. Emi Kusuma melaporkan dari kota Mataram. 5 pria berinisial JH, IP,
AR, Z, dan K asal Lombok Tengah diringkus tim gabungan Direktorat Polairut Polda ETB dan BKO Polair Baharkam Mabes Polri karena berkomplot menyelundupkan puluhan benih lobster. Penangkapan berawal dari ditemukannya bibit lobster pada sebuah truk yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Lembar. Dari keterangan sopir dan kernetnya, polisi kemudian meringkus 3 tersangka lain yang merupakan pemilik benih lobster tersebut. Polisi menyita 28.000 benih lobster, tiket kapal, truk, dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Benih lobster tersebut rencananya akan diselundupkan melalui jalur laut menuju Ketapang, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan sementara ya dari tim penyidik kita ini menyimpulkan bahwa sementara ya kegiatan ini bahwa mereka adalah jaringan yang terorganisir. Kenapa saya sampaikan jaringan terorganisir? Karena memang peran dari masing-masing tersangka saat ini ada. Kemudian juga nanti sampai kepada siapa yang top leadernya. Ya. Tersangka mengaku baru 2 kali mengirim benih lobster dengan imbalan 4 juta rupiah per sekali pengiriman. Sudah berapa kali antar? 2 kali antar ya. Upahnya kadang berapa? 1 kali antar? 4 juta sekali antar. Turun di mana barangnya? Turun ke mana? Ke kapal ini ya, Lembar ya? Lewat Lembar menuju sampai ke Bali. Tujuannya Ketapang. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur mengeksekusi miliaran rupiah uang pengganti perkara proyek pengerukan kolam Labuan Haji dari rekanan pemerintah daerah. Uang tersebut disetorkan pemerintah daerah kepada pihak pemenang tender proyek bernama PT Guna Karya Nusantara pada tahun 2016 lalu. Pencairan uang muka senilai 6,7 miliar rupiah dilakukan kejaksaan di sebuah bank pemerintah di Jawa Barat sebagai tindak lanjut proses penindakan hukum. Uang tersebut kemudian dihitung bersama dan diserahkan ke Pemda Lotim melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kejaksaan berharap uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan daerah. Pada hari ini kami akan mengembalikan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, penataan, dan pengerukan dermaga pelabuhan Labuan Haji tahun anggaran 2016 sebesar Rp6.741.048.181 ke kas daerah Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi daripada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, sehingga pada hari ini eksekusi langsung kami lakukan. Langkah kejaksaan diapresiasi pemerintah daerah sebagai upaya serius memberantas tindak pidana korupsi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Timur yang telah berhasil mengusahakan untuk pengembalian dana uang muka yang telah lama kami usahakan untuk kembali ke kas daerah. Karena itu merupakan uang muka atas pekerjaan, salah satu pekerjaan pengerukan dermaga di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus korupsi proyek kolam Labu Dermaga Labuan Haji, Kejaksaan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni Nugroho selaku pejabat pembuat komitmen dan rekanan dari perusahaan pemenang tender berinisial TR yang saat ini masih dalam pengejaran. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.